kita lagi ada di Secret Garden. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah kopi pada masa pemerintahan Jepang. Dimulai pada kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Flores dan Papua, sedangkan Robusta banyak tumbuh di daerah Lampung. Setiap daerah atau pulau di Indonesia memiliki cita rasa kopi yang unik dan berbeda-beda, dikarenakan perbedaan tanah, ketinggian lokasi. Selanjutnya adalah sejarah kopi di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, di mana Jepang akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk keperluan perang. Pelaksanaan ekonomi perang dimulai pada tahun 1942 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 322 Tahun 1942 oleh Panglima Angkatan Darat ke-16, yang menyatakan bahwa perkebunan kopi, karet, dan teh ditempatkan di bawah pengawasan langsung Gun Seikan. Jepang juga merehabilitasi perkebunan kina dan tebu. Tanaman kina dimanfaatkan Jepang untuk obat malaria. Yang selanjutnya ada jenis kopi di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Toraja. Terdapat dua jenis kopi yang diproduksi, yaitu kopi jenis Arabica dan Robusta. Yang paling terkenal dari Aceh adalah kopi Gayo Arabicanya. Karakteristik yang paling kuat milik kopi Aceh Gayo ini adalah aromanya yang sangat tajam. Selain itu, kopi Gayo tidak memberi bekas rasa pahit setelah meminumnya. Yang selanjutnya ada kopi Bali Kintamani. Karakteristik kopi Nusantara yang satu ini adalah cita rasa kesegaran dari asam seperti jeruk. Aromanya dianggap eksotis, dilengkapi dengan tekstur yang light, membuat kopi ini tidak terlalu terasa pahit. Dan yang terakhir ada kopi Flores Bajawa. Kopi Arabica asal Flores Bajawa ini menghasilkan tingkat keasaman medium serta tekstur rasa yang ringan. Selain dari aromanya, karakteristik kopi ini juga dikenal dengan sensasi manis, juga cita rasa kacang-kacangan dan herbal di dalamnya. Yang selanjutnya adalah ancaman dan strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pertama, ancaman yang berasal dari alam, yaitu kualitas biji kopi, curah hujan yang tidak teratur, dan perubahan suhu mendadak. Yang pertama ada memperhatikan kualitas biji kopi. Pilih biji kopi yang beraroma yang khas, karena aroma yang khas adalah ciri biji kopi berkualitas. Biji kopi yang baik biasanya akan memiliki aroma yang kuat dan khas biji kopi karena kondisinya masih fresh atau segar. Biji kopi yang memiliki aroma lemah dan kurang khas bisa menjadi sudah tidak fresh lagi. Yang kedua ada curah hujan tidak teratur. Tanaman kopi akan tumbuh dengan baik sesuai dengan ketinggian tempat tanam, situasi sinar matahari, dan juga kondisi curah hujan di daerah tersebut. Yang terakhir ada perubahan suhu mendadak. Suhu yang mendadak berubah secara alami dapat menyebabkan pasokan ketersediaan air untuk kelembapan tanah menjadi sedikit. Yang kedua, ada ancaman dalam bidang pemasaran, antara lain tren pasar yang melemah, perubahan politik, teknologi, dan sosial yang tidak mendukung usaha, serta perilaku konsumen yang menurunkan permintaan. Yang selanjutnya adalah strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, utamakan kualitas produk. Dengan mengutamakan kualitas produk, dapat memastikan bahwa produk yang kita jual adalah produk dengan kualitas terbaik dan dapat memberikan kesan kepada penikmatnya. Yang kedua adalah jangan berhenti berinovasi. Selain mengutamakan kualitas produk, inovasi juga sangat diperlukan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kita jual. Sebagai produsen, kita harus kreatif mengikuti perkembangan tren agar produk yang kita jual dapat bertahan lama.
Yang terakhir adalah promosi melalui sosial media. Strategi terakhir adalah promosi melalui sosial media. Seperti yang kita tahu, media sosial tersebar hingga ke seluruh dunia, sehingga memudahkan para konsumen untuk mengetahui kualitas produk yang kita jual. Satu contoh kasus yang mungkin bisa saya ambil, yaitu mengenai bisnis atau pabrik kopi yang berada di Secret Garden. Nah, kopi ini dipengaruhi oleh faktor iklim, yang dimana merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman kopi, sehingga terjadi perubahan iklim memberikan dampak penurunan terhadap kuantitas dan kualitas produksi kopi. Iklim yang tidak sesuai akan mendukung pertumbuhan tanaman menurun, daun menguning, dan percepatan fase pertumbuhan sehingga menurunkan kualitas tanaman. Dampak perubahan iklim tidak hanya berpengaruh pada produksi kopi saja, namun juga berpengaruh terhadap rangkaian aktivitas lainnya dalam rantai kopi. Produksi kopi yang buruk akan menghasilkan kualitas yang buruk juga, sehingga akan terjadinya penurunan harga jual. Dan pada saat ini, tuntunan permintaan produksi kopi dengan kualitas yang baik akan terus meningkat, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi di tingkat global juga. Oleh karena itu, dibutuhkan seluruh aktor dalam rantai nilai kopi, pemerintah juga pemerintah yang harus berperan dalam melakukan upaya adaptasi perubahan iklim terhadap budidaya kopi. Cara mengatasi pendapatan penurunan saat pandemi, yaitu pemerintah yang dimana harus berperan untuk melakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kedua, cara mengelola pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu mengurangi pembelian barang yang tidak berguna saat pandemik. Jadi pengurangan untuk pembelian bahan biji kopi, yang dimana kopi itu sangat berpengaruh adanya iklim. Jika kita membeli terlalu berlebihan kopi, itu akan berdampak yang menimbulkan kerugian kepada kita sendiri. Untuk materi selanjutnya akan berkaitan dengan asam dan basa. Pertama-tama, kalian pernah makan lemon gak sih? Ketika dimakan, ada rasa masam-masam gitu kan? Nah, itu terjadi karena dalam lemon mengandung senyawa asam. Dalam senyawa asam mengandung ion H+. Ion H+ inilah yang menyebabkan adanya rasa masam pada lemon. Selanjutnya, pernah gak sih waktu mandi, terus sabunnya nyiprat ke mulut, rasanya pahit kan? Nah, itu terjadi karena dalam sabun tersebut mengandung senyawa basa. Senyawa basa mengandung ion OH-. Ion OH- lah yang menyebabkan adanya rasa pahit pada sabun. Jadi, rasa masam dan rasa pahit merupakan salah satu sifat dari asam dan basa. Kalau gitu, ada gak ya sifat-sifat lain dari asam dan basa? Tentunya ada dong. Berikut akan saya beri penjelasan lebih lanjut mengenai sifat-sifat dari asam dan basa. Berikut sifat-sifat asam dan basa dilihat dari segi rasa, segi pH, dan indikator asam dan basanya. Yang pertama dilihat dari segi rasa, asam memiliki rasa masam dan basa memiliki rasa pahit. Yang kedua dilihat dari segi pH, asam memiliki pH kurang dari 7 dan basa memiliki pH lebih dari 7. Yang ketiga berdasarkan indikator asam dan basanya, asam akan memerahkan lakmus biru, sedangkan basa akan membirukan lakmus merah. Untuk penjelasan kali ini, saya akan melakukan uji coba pH dari kopi menggunakan indikator universal. Dari hasil uji coba ini akan kita ketahui apakah kopi merupakan larutan asam atau larutan basa. Nah, hasil uji coba kali ini menunjukkan pH kopi ialah 5. Itu menunjukkan bahwa kopi memiliki sifat asam. Untuk materi selanjutnya adalah pajak. Sebagai warga negara yang baik dan taat aturan, kita diwajibkan untuk membayar pajak untuk negara. Tapi sebelum itu, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi dari pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah,
sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Contoh dari pajak yang biasa kita bayar di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan pembelian makanan di toko atau restoran. Seperti contoh pada gambar ini. Bisa dilihat tarif dari pajak restoran sebesar 10%. Sekarang saya akan menjelaskan tarif dan cara perhitungan pajak. Pertama, tarif paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Kedua, tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya yaitu cara perhitungan pajak. Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang, dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah pembayaran yang diterima. Jadi rumusnya yaitu pajak terutang sama dengan tarif pajak kali DPP. DPP adalah jumlah pembayaran yang diterima sesuai bil atau dokumen lain. Sekarang saya akan menjelaskan pada contoh berikut. Bisa dilihat jumlah DPP yaitu sebesar Rp57.096 dan pajak sebesar 10%. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan DPP. Dan didapatkan hasil sebesar Rp5.710. Jadi, harga yang harus dibayarkan termasuk pajak adalah Rp62.806. Dan selanjutnya yaitu mengenai biologi tentang sistem pernafasan. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan manusia, yang dimana merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi, seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya akan saya bahas mengenai hubungan kopi dengan sistem pernafasan. Jadi, pertama pada sistem syaraf pusat, kopi itu mengandung kafein yang dimana kafein bertindak sebagai stimulan sistem saraf pusat. Jadi saat mencapai otak, efek yang paling terlihat adalah kewaspadaan, dimana pengonsumsi akan terasa lebih terjaga dan tidak terlalu lelah. Kemudian pada sistem peredaran darah dan pernafasan, yang dimana kafein diserap dari perut dan mencapai level tertinggi dalam aliran darah dalam 1 atau 2 jam. Dampak kafein bagi tubuh bisa membuat tekanan darah naik dalam waktu singkat. Efek ini diduga terkait dengan peningkatan adrenalin atau penghambat sementara pada hormon yang secara alami melebarkan arteri. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kopi bisa menimbulkan penyakit. Kopi mengandung kafein yang bisa memicu peningkatan produksi asam lambung dan juga gangguan fungsi jantung sehingga bisa memicu sesak nafas. Sesak nafas yaitu penyakit yang berpengaruh pada pernafasan dan tidak hanya itu, konsumsi kafein berlebihan juga bisa membuat kondisi mental terganggu yang akibatnya bisa muncul beragam keluhan fisik yang seringkali tidak dapat dijelaskan di mana letak kelainan organiknya, termasuk juga sesak nafas. Di samping akibat efek dari kopi yang banyak dikonsumsi, sesak nafas juga bisa terjadi akibat sebab lainnya. Contohnya gangguan pernafasan yaitu pneumonia, penyakit paru, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan terhubung dengan alat musik kalimba. Kalimba ini dapat menghasilkan bunyi karena adanya lempengan-lempengan logam. Dengan mengatur posisi lempengan logam, maka akan menghasilkan variasi nada. Semakin dekat lempengan logam dengan lubang buluh kayunya, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jika lempengan logam semakin menjauhi lubang kayu, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ketika kalimba dimainkan, maka akan menghasilkan nada-nada yang indah bagi telinga kita. Di balik indahnya suara kalimba, ternyata terdapat suatu peristiwa resonansi yang terjadi di antara stik-stik besi pada kalimba. Resonansi ialah bergetarnya benda lain karena benda lain tikatnya juga bergetar. Ketika stik besi dipetik pada ujungnya, maka secara tidak langsung bagian batang besi juga ikut bergetar. Selain itu, ketika stik besi digetarkan, maka akan menghasilkan suatu gelombang. Selanjutnya, gelombang pada stik besi akan menggetarkan udara di sekitarnya, sehingga dihasilkanlah gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini dirasakan oleh telinga kita sebagai alunan nada atau musik. Gelombang yang terdapat dalam gelombang bunyi stik besi ialah gelombang stasioner atau gelombang berdiri.
Selain pada stik besi, ternyata resonansi juga terjadi dalam kolom udara pada tabung batok kelapa, di mana tabung udara tersebut menyebabkan suara akan terdengar menjadi lebih nyaring atau memperkuat bunyi asli dari kalimba tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pemasaran produk Herboris di Secret Garden. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan dari pemasaran yaitu memperkenalkan produk ke masyarakat, mencapai target penjualan, dan menciptakan strategi lanjutan untuk produk. Dalam menjalankan kegiatan usaha, dikenal istilah 4P, yang merupakan bauran penawaran dari suatu kegiatan pemasaran. Bauran pemasaran tersebut adalah produk, price, promotion, dan place. Di Secret Garden terdapat produk yaitu Herboris. Herboris adalah salah satu merek perawatan kulit tradisional Bali. Produk dari Herboris ini terdiri dari berbagai macam, seperti lulur, sabun wajah, body wash, body lotion, dan banyak lagi lainnya. Untuk harga dari produk Herboris ini tergolong terjangkau, mulai dari 20 sampai 80 ribu rupiah. Cara mereka memasarkan produk-produk Herboris ini melalui media online, seperti Instagram. Mereka memberikan banyak promo-promo produk kepada masyarakat. Selain media online, mereka juga melakukan pemasaran secara langsung kepada konsumen. Di saat kita berkunjung di Secret Garden, mereka memperkenalkan produk-produk Herboris ini secara langsung kepada kita. Pemasaran yang seperti ini sangatlah efektif karena kita jadi tahu produk yang kita beli secara langsung dan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi. Pendistribusian produk Herboris ini dilakukan langsung di Secret Garden. Di sana terdapat sebuah toko yang khusus menjual produk-produk Herboris. Dalam sabun tersebut mengandung senyawa basah. Tunggu sebentar. Bicara soal sabun, apa kalian tahu ini dapat kita hubungkan dengan matematika? Benar, lebih tepatnya, kita dapat menghitung penjualan sabun dengan menggunakan sistem persamaan matematika, yaitu dengan menggunakan polinomial atau suku banyak. Polinomial juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung banyak barang, memprediksi kecenderungan harga pasar, mendesain bentuk struktur bangunan, dan lain-lain. Dalam matematika terdapat ekspresi atau bentuk matematika. Variabel merupakan lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Konstanta merupakan bilangan yang tidak memuat variabel. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Dan suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau pengurangan. Jika persegi panjang ini ingin dijadikan kotak sabun, berapakah volumenya? Bayangkan persegi panjang akan dibuat menjadi ruang balok, dan kotak-kotak di dalamnya merupakan tinggi balok yang kita namai X. Dengan begini, kita mendapatkan panjang, lebar, serta tinggi dari balok tersebut. Terakhir adalah dengan menghitungnya dengan rumus volume balok, dan selesai. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang soal matematika dan menghubungkannya dengan sabun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang baris dan deret. Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan dan memiliki karakteristik atau pola tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Baris terdiri dari dua, yaitu baris aritmatika dan baris geometri. Deret juga terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Sekarang, mari kita lanjut menuju contoh soal. Dari soal itu dapat kita ketahui hasil dari deret kedua dan keenam. Masukkan ke dalam rumus deret aritmatika dan kita mendapatkan persamaan 1 dan 2. Kemudian, eliminasi kedua persamaan tersebut hingga mendapat nilai A dan B. Terakhir, masukkan A dan B ke dalam deret ke-12 dan selesai. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi terakhir, yaitu tulisan non-fiksi. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang topik ini, kita perlu mengetahui apa itu tulisan non-fiksi. Nah, kita akan segera membahas tentang apa itu tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi.
Tulisan non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya yang disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Berikut ini adalah buku yang saya pilih, Rahasia Sukses Budidaya Kopi oleh Puji Rarjo, yang akan mensupport pernyataan dari Barista Yudi. VOC saat itu. Bibitnya dibawa sama VOC. Di sejarah VOC kan ada. Pertama kali ditanam ada yang tahu nggak? Kopi yang pertama kali ditanam di mana ada yang tahu? Nggak ada. Pertama kali ditanam di Batavia, Jakarta. Pertama kali kopi ditanam dan dibawa sama VOC itu Arabica dan ditanam di Jakarta. Itu adalah pernyataan pertama dan kedua, dan sekarang akan lanjutkan pernyataan ketiga dan keempat dari Barista Yudi. Terkena lah ini apa namanya kayak wabah. Kalau sekarang sih bilangnya wabah ini kayak hama konteksnya. Terus dia bawa lagi yang kedua, Robusta. Dia kuantiti yang lebih banyak. Arabica itu panennya cuma 3, misalkan Arabica panen 3 kilo, Robusta bisa panen 9 kilo. Itu dalam bentuk bibitnya. Dan soalnya mereka lebih secara kuantiti yang diutamakan. Itu adalah semua pernyataan dari Barista Yudi. Nah, sekarang buku yang saya pilih ini akan membantu mensupport pernyataan dari Barista Yudi. Halaman ketiga untuk pernyataan pertama. Orang-orang Eropa lalu mencoba menanam kopi di daerah-daerah jalan mereka yang beriklim tropis. Salah satunya adalah VOC yang, lanjut di halaman keempat, membawa bibit kopi dari Balabar untuk ditanam di Batavia. Kopi ini lalu ditanam di lahan milik Gubernur Jenderal Van Outhoorn. Pernyataan 2 dan 3 dapat disupport dalam halaman 17. Kopi Arabica adalah jenis kopi yang pertama dikenal di dunia. Kopi jenis ini juga lah yang dibawa Belanda ke Pulau Jawa untuk dibudidayakan. Pada masa itu, Pulau Jawa menjadi penghasil kopi terbesar dunia. Kondisi ini memudar karena wabah penyakit karat daun. Pernyataan keempat dapat disupport dalam halaman 19 dan halaman 20. Daun dan bunganya jauh lebih besar dan lebar daripada kopi Arabica. Tanaman ini juga tidak mengenal musim dalam berbunga atau berbuah. Di halaman 20 tertulis, buah kopi Robusta berbentuk elips dan hasil panen kopi Robusta dapat mencapai 2 kali hasil panen kopi Arabica. Nah, sekarang dari pernyataan Barista Yudi, kebanyakan atau hampir semua telah dapat disupport oleh buku atau sumber tertulis yang telah saya pilih. Sekian dari saya, terima kasih. I have a question for you. So what is the difference of Robusta and Arabica in your opinion? In my solid opinion, for me, is that Robusta the taste is more to the bitterness and the Arabica is more to the sour. So the difference is that Arabica has more variant of taste because the pH, the sourness on it in different areas is different. And for Robusta, most of them are the same because they taste bitterness. So no matter where is it planted, the taste will be the same. Okay, so you say that Arabica has a lot of options and Robusta only have one. Yes, sir. So does that mean that Robusta is not good as Arabica, or they are just in the same level, in your opinion? In my opinion, it depends on your taste because different people have different tastes. Because for me, I like the Arabica because it have wide variant of taste. But if you like Robusta, it's okay because it's your taste. So for me, it's the same level. It just depends on your taste of coffee. Okay, thank you so much for your time. Yep, you're welcome.